masih berlanjut dengan kebijakan Panglima ketika menempatkan kebijakan operasi di Papua dengan mengedepankan organik. Jadi nempel di Kodam, Korem, Kodim, dan seterusnya. Saya melihat ada satu Korem dibangun, tapi ya sebagaimana biasa hanya tampak bangunannya saja, Panglima. Nggak ada unsur pendukungnya. Lantas untuk apa itu? 4 Kodim di wilayah yang notabene itu kan tidak semua Papua itu dikuasai dalam tanda petik secara militer, secara politik oleh OPM. Kita 98% menguasai wilayah itu, kecuali Dungga, Intan Jaya, dan ada beberapa lah. Dan memang mereka akan terus di situ bergerilya yang sifatnya memang untuk mengeksistensi saja. Bahwa perlawanan mereka kan padu, ada politik, ada model lewat pelajar, ada lewat Black Caucus, ada diplomasi, ada budaya, macam-macam. Jadi mereka tidak memang dipersiapkan untuk membentuk 10 divisi misalnya untuk melawan tentara kita, enggak seperti itu. Memang mereka seperti yang kita lakukan dulu ketika kita melawan penjajah, kita adakan gerakan-gerakan yang menunjukkan ke publik, ke dunia bahwa kita ada, kira-kira begitu. Kalau dari sisi kemampuan ya bisa saja mereka mengikuti alur mengkloning kekuatan kita sampai ke tingkat Kodim misalnya, bisa mereka. Saudara-saudara kita di Papua itu punya kemampuan, bahkan secara alam mereka memang kuat-kuat mereka. Tapi tidak itu tujuannya. Mereka hanya melakukan di titik tertentu, tapi itu link dengan goal mereka. Goal mereka kan ingin referendum ulang, Pak. Nah, ketika referendum ulang, ya mereka sangat yakin bahwa mereka akan menang. Nah, jelang-jelang UNGA setiap tahun seperti ini, saya kira Panglima juga harus lebih bisa memberikan pemahaman ke prajurit Panglima. Yang notabene saya kira belum tentu semua menyadari akan bahwa isu ini sudah isu yang internasional, Pak. Jelang-jelang berber begini, September, Oktober, November, nah puncaknya UNGA, saya kira Panglima tahu, United Nations General Assembly ini titik di mana mereka bisa melakukan melalui Vanuatu untuk operasi mereka menuju ke referendum. Jadi konfrontasi menuju kompromi pasti mereka akan terus gaungkan. Nah, di titik lain, di sisi lain kita sedang berupaya untuk melakukan berbagai hal dengan keterbatasan anggaran, keberpihakan. Ya, tidak semua pejabat Jakarta yang peduli, ya. Saya tidak sebutlah siapa. Kok ada sih kita masih memutilasi begitu, Pak? Belum hilang dari ingatan kita. 2 tahun lalu udah mayat dibakar lagi oleh batalion kita juga, Pak. Dan yang ironisnya tidak tuntas, bahkan cenderung dilindungi oleh institusi yang pernah Bapak pimpin, yang Bapak sampai sekarang matra itu, Pak. Sampai dengan 21 Desember Jenderal Andika itu matranya itu. Kok ada seorang Jenderal ya di Pusdikif berkuasa lebih dari Sambo itu, Pak? Kok bisa? 3 kali panggilan kok nggak mau? Kok dilindungi? Apa harus seperti Sambo itu? Diambil melalui kekuatan Brimob, diambil melalui Rantis. Ya kalau memang harus, lakukan, Pak. Jam 2 pagi lakukan. Dan semua bersihkan, Pak. Tidak ada penguasa yang berdaulat itu, Pak. Tidak ada kekuatan. Dan saya masih ingat 15 butir yang
Jenderal Andika sampaikan di fit and proper, itu yang pertama kali saya akan patuh. Nah, bagaimana kita kemudian menempatkan seolah-olah kasus mutilasi ini hanya sekedar geser ke urusan polisi, polisi sidik, gelar perkara selesai, oh saya akan tindak tegas. Presiden mendukung Panglima TNI untuk membantu. Pak, that's not point, Pak. Bukan itu poinnya, Pak. Bapak matikan pun yang 6 itu nggak ada gunanya itu, Pak. Tapi telisik ke belakang, Pak, ada apa sih, Pak? Tentara yang milsuknya Amerika aja, yang perang di wilayah operasi Afghanistan juga nggak sebarbar itu, Pak. Kok masih ada tahun 2022 seperti itu? Ya wajar kalau mereka kemudian menjadikan ini isu. Presiden melintasi titik di mana korban di situ ada 4 orang dimutilasi di ruang jenazah di rumah sakit itu. Kemudian tidak ada sentuhan apapun. Bahkan Panglima pun ada di situ. Pangkogap Wilhan 3 ada di situ. Pangdam ada di situ. Bahkan sampai sertijabnya pun ditunda hanya untuk PAM itu. Tapi kok tidak ada yang mengingatkan presiden untuk mampir ke situ, Pak. Sayang sekali, Pak. Itu luar biasa mutilasi. Dan saya yakin tidak berhenti sampai sini, Pak. Kita tahu seorang berwarga negara Amerika bisa merubuhkan Donald Trump, Pak. Nah, saya melihat kejadian ini sering terjadi, Pak. Seminggu sesudah itu terjadi lagi. Bahkan berapa bulan sebelumnya seorang kolonel yang jelas-jelas ada 2 sejoli yang dalam tanda petik masih punya kesempatan untuk hidup, kok malah dibuang. Pak, ada apa, Pak, di TNI kita, Pak? Apakah kita, mohon maaf, apakah kita sudah ada kecenderungan kita semuanya jadi psikopat, Pak? Ada apa? Ada kegelisahan apa di internal kita, Pak?